Apa sih yang kalian bayangkan ketika mendengar istilah teknologi digital? Pasti benda yang sudah tidak asing lagi, yakni komputer dan perangkat-perangkat lainnya. Ternyata hal itu kurang tepat, karena komputer hanya merupakan hasil dari teknologi digital. Lalu, apa sih pengertian dari teknologi digital itu sendiri? Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat terbaca oleh komputer. Pengertian komputer menurut Gordon B. Davis, komputer merupakan tipe khusus alat penghitung yang mempunyai sifat tertentu yang pasti. Yang kedua, menurut Elias M. Awad, komputer ialah sebuah alat hitung yang dapat memproses data agar dapat disajikan dalam bentuk data digital dan data analog. Dan yang ketiga, menurut Larry Long dan Nancy Long, komputer adalah alat hitung elektronik yang bisa menginterpretasikan serta melaksanakan perintah program berupa input, output, perhitungan, dan operasi-operasi logik lainnya. Berikut perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Yang pertama, generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1959, komputer generasi pertama memiliki ciri-ciri utama yakni ukuran fisiknya yang besar. Generasi kedua tahun 1959 sampai 1965 menggunakan komponen berupa transistor yang lebih kecil daripada tabung hampa udara. Generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1970, di generasi ketiga ini sudah memiliki ukuran yang lebih kecil karena menggunakan komponen keempat integrated circuits sehingga hemat penggunaan listrik. Generasi keempat, personal computer atau PC sudah mulai berkembang di generasi ini. Contohnya, produk adalah Apple II. Memori komputernya sudah menggunakan bentuk chip dari mikroprosesor dan semikonduktor dengan teknologi Large Scale Interaction atau LSI yang juga disebut dengan Bipolar Large Scale Interaction. Yang kelima, generasi kelima, yaitu sekarang komputer generasi kelima dipelopori dengan negara Jepang telah menggunakan Very Large Scale Interaction dan Artificial Intelligence supaya komputer dan memecahkan masalah sendiri. Selain itu, komputer pada generasi ini juga mempunyai jutaan warna dengan resolusi yang sangat tajam. Sebuah ruang informasi pada internet yang digunakan atau difungsikan oleh pengenal global yang disebut dengan pengidentifikasi sumber ragam atau URI untuk dapat mengenali sumber daya berguna. WWW merupakan suatu program yang ditemukan oleh tim Berners-Lee pada tahun 1991. Awalnya Berners-Lee hanya mau menemukan aktivitas yang dipekerjakan untuk menyusun arsip-arsip risetnya. Untuk itu, dia mengembangkan suatu sistem untuk kepentingan pribadi. Sistem itu adalah program peranti lunak yang diberi nama Enquire. Dengan program itu, Berners-Lee sukses menciptakan jaringan yang menautkan berbagai arsip, sehingga memudahkan pencarian informasi yang dibutuhkan. Inilah yang kelak menjadi dasar dari sebuah perkembangan pesat yang dikenal sebagai WWW. WWW dikembangkan pertama kali di Pusat Penelitian Fisika Partikel Eropa atau CERN, Jenewa, Swiss. Pada tahun 1989, Berners-Lee membuat pengajuan untuk proyek pembuatan hiperteks global. Kemudian pada bulan Oktober 1990, World Wide Web sudah dapat dijalankan dalam ronde yang terkait CERN. Pada musim panas tahun 1991, WWW secara resmi dipergunakan secara luas pada jaringan internet. Situs jejaring sosial yang dalam bahasa Inggris disebut social network sites merupakan sebuah web berbasis pelayanan yang memungkinkannya penggunanya untuk membuat profil, melihat daftar pengguna yang tersedia, serta mengundang atau menerima teman untuk bergabung dalam situs tersebut. Adapun contoh berbagai situs jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Jejaring sosial merupakan bentuk dari media sosial dan juga merupakan jenis media massa, yaitu berupa media digital.
Media massa sebagai saluran informasi bagi khalayak luas selalu hadir dengan pemberitaan. Kemunculan situs jejaring sosial ini diawali dari adanya inisiatif untuk menghubungkan orang-orang dari seluruh belahan dunia. Situs jejaring sosial pertama yaitu cdcrash.com mulai muncul pada tahun 1997. Situs ini memiliki aplikasi untuk membuat profil, menambah teman, dan mengirim pesan. Tahun 1999 dan 2000 muncul situs sosial Lunastrom, LiveJournal, SeaWorld yang berfungsi memperluas informasi secara searah. Tahun 2001 muncul Rizicom yang berperan untuk memperbesar jejaring bisnis. Tahun 2002 muncul Friendster sebagai situs anak muda pertama yang semula disediakan untuk tempat pencarian jodoh. Dalam kelanjutannya, Friendster ini lebih diminati anak muda untuk saling berkenalan dengan pengguna lain. Tahun 2003 muncul situs sosial interaktif lain menyusul kemunculan Friendster, Flickr, YouTube, MySpace. Hingga akhir tahun 2005, Friendster dan MySpace merupakan situs jejaring sosial yang paling diminati. Memasuki tahun 2006, penggunaan Friendster dan MySpace mulai tergeser dengan adanya Facebook. Facebook dengan tampilan yang lebih modern kemungkinan orang untuk berkenalan dan mengakses informasi seluas-luasnya. Tahun 2009, kemunculan Twitter ternyata menambah jumlah situs sosial bagi anak muda. Keberadaan situs jejaring sosial ini memudahkan kita untuk berinteraksi secara mudah dengan orang-orang dari seluruh belahan dunia dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan menggunakan telepon. Selain itu, dengan adanya situs jejaring sosial, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat. Namun kemunculan situs jejaring sosial ini menyebabkan interaksi interpersonal secara tatap muka face-to-face cenderung menurun. Orang lebih memilih untuk menggunakan situs jejaring sosial karena lebih praktis. Di lain pihak, kemunculan situs jejaring sosial ini membuat anak muda dapat mengakses internet dalam kadar yang berlebihan. Situs jejaring sosial ini secara tidak langsung membawa dampak negatif, seperti kecanduan adiksi yang berlebihan dan terganggunya privasi seseorang.